Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan berkah dalam. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Teresia Sumini selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman kami semua. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aprinsa Kusuma Suci dengan NIM 201114060, Hanindya Putri Dewanti dengan NIM 201114091, dan Haria Bagas Wicaksana dengan NIM 201114092 ingin memaparkan materi tentang membumikan keadilan sosial serta tantangannya. Selamat memperhatikan pemaparan materi berikut. Pancasila merupakan ideologi yang membawa cita-cita membangun persaudaraan dunia. Pancasila menjadi landasan kehidupan dengan tantangan berbeda di setiap zaman. Tantangan utama dari implementasi Pancasila yakni bagaimana menghadirkan keadilan sosial untuk masyarakat. Pancasila menjadi landasan dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia dalam segala hal, termasuk dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku. Bertutur kata, bersikap, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam hakikat berbudi pekerti luhur. Tutur kata, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah wujud budi pekerti luhur manusia Indonesia yang membedakannya dari manusia dari negara lain. Membumikan keadilan sosial dan tantangannya. Keadilan sosial merupakan sila kelima dari Pancasila. Maksud dari sila ini diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat berlaku adil terhadap satu sama lain. Indonesia memiliki keberagaman seperti perbedaan suku, ras, agama, budaya. Sehingga adanya sikap saling menghormati antar sesama menjadi tujuan dari sila kelima ini. Keadilan harus terus diperjuangkan dengan menolak segala bentuk penindasan. Tantangan dalam memperjuangkan keadilan sosial sendiri harus dilakukan secara progresif dan penuh nilai kemanusiaan yang menolak segala bentuk penindasan. Ujung dari perjalanan bangsa ialah mewujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ialah kata kunci penutup buku kita dalam berbangsa dan bernegara. Seluruh rakyat harus merasakan manfaat hadirnya negara. Suatu pemerintahan belum bisa dikatakan baik jika keadilan sosial belum tercipta. Membuat berbagai kebijakan yang berkeadilan menjadi tugas penyelenggara negara di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demikianlah makna membumikan Pancasila saat ini. Budayakan hidup bergotong royong sebagai gerakan menghadapi tantangan dalam negeri maupun luar negeri yang datang silih berganti. Membumikan Pancasila menjadikan Indonesia tetap tegak dan kokoh berdiri. Sikap yang sesuai dengan nilai sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain adalah: yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan pada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Tantangan. Namun, sampai saat ini masih banyak sekali penyimpangan sila kelima tersebut, seperti kemiskinan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil karena hal tertentu. Seperti di rumah sakit contohnya. Diskriminasi di rumah sakit seringkali terjadi dan sangat mencolok perbedaan mereka memperlakukan antara pasien yang kurang mampu dengan pasien yang kaya. Biasanya, mereka memperlakukan pasien yang kurang mampu dengan seenaknya dan tanpa rasa hormat, sedangkan pasien kaya diperlakukan dengan istimewa.
Dalam dunia pendidikan pun juga sering terjadi penyimpangan sila kelima tersebut, seperti banyaknya anak usia sekolah yang putus sekolah dan menjadi anak jalanan atau bekerja hanya karena biaya pendidikan yang tidak bisa dikatakan murah. Walaupun sekarang ini ada bantuan dari pemerintah, seperti mengurangi bahkan membebaskan biaya sekolah, tetapi kenyataannya pembagian tersebut tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, dan lagi banyak yang dipotong atau bahkan diambil oleh pihak-pihak tertentu. Contoh lain adalah ketika ada orang biasa yang berbuat kejahatan kecil dihukum sangat berat, sedangkan para pejabat yang melakukan kejahatan berat berupa korupsi yang merugikan negara justru mendapat hukuman ringan. Tantangan yang lainnya adalah ketimpangan yang tinggi. Ketimpangan adalah konsep sosial dan ekonomi ketika muncul ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya dikarenakan permasalahan status sosial, ekonomi, dan budaya, hambatan untuk mengakses kehidupan yang layak dan tidak adanya kesempatan dalam suatu kelas sosial tertentu menjadi akar masalah utama ketimpangan. Ketidakmerataan akses kesehatan menjadi penyebab tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial di negara ini. Masih banyak daerah-daerah terpencil yang jauh dari puskesmas dan rumah sakit, seperti di Papua, Maluku, dan daerah terpencil lainnya. Sedangkan di daerah-daerah besar sangat banyak rumah sakit dengan peralatan yang lengkap. Pemerintah perlu memperhatikan keadaan ini agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Solusi dan penyelesaian. Sikap positif yang utama adalah kesediaan segenap komponen masyarakat untuk aktif mengungkapkan pemahamannya mengenai Pancasila, menjadikannya nilai-nilai Pancasila makin tampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap positif terhadap Pancasila adalah sikap baik dan mendukung nilai-nilai Pancasila serta berupaya melestarikan dan mempertahankannya. Nilai ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berperan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sikap positif seseorang terhadap Pancasila dapat terlihat apabila selalu berusaha mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai warga negara harus sadar juga akan pentingnya keadilan sosial demi mewujudkan kerukunan dan kepedulian terhadap sesama warga negara. Bukan hanya warga negara, pemerintah juga harus melakukan keadilan sosial terhadap rakyatnya agar tercipta kedamaian dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena keadilan sosial merupakan kunci dari terciptanya negara yang damai dan tentram.